teman-teman semuanya, perkenalkan nama saya Sucita Indah Prasanti. Saya Putri Aulia. Kami dari kelompok 10 yang akan membahas tentang materi akuntansi ijarah. Pada kesempatan kali ini, kami akan menyampaikan materi mengenai akuntansi ijarah. Ijarah adalah salah satu konsep penting dalam ekonomi Islam yang berkaitan dengan sistem sewa-menyewa barang atau jasa secara halal dan sesuai dengan ketentuan syariah. Melalui video ini, kami akan menjelaskan apa itu ijarah, dasar hukumnya dalam Islam, rukun dan syarat-syaratnya, serta perbedaan antara ijarah dan sistem leasing konvensional yang biasa kita kenal dalam dunia keuangan modern. Dan kami berharap di video penjelasan ini bisa membantu teman-teman semua untuk lebih memahami bagaimana Islam mengatur kegiatan ekonomi dengan cara yang adil, transparan, dan tanpa riba. Tanpa berlama-lama, mari kita mulai pembahasan yang pertama. Yang pertama, ada pengertian akad ijarah. Ijarah adalah akad pemindahan hak guna atau manfaat atas suatu barang atau jasa dalam waktu tertentu dengan pembayaran upah atau sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas barang itu sendiri. Analogi sederhananya, ijarah itu mirip dengan jual beli, tetapi yang dijual adalah manfaat dari suatu aset untuk jangka waktu tertentu, bukan kepemilikan aset tersebut secara permanen. Dan selanjutnya ada objek ijarah. Yang pertama, aset yang disewakan atau objek ijarah dapat berupa rumah, mobil, peralatan, dan lain sebagainya, karena yang ditransfer adalah manfaat dari suatu aset. Dan yang kedua, barang yang dapat habis dikonsumsi tidak dapat menjadi objek ijarah, karena mengambil manfaatnya berarti memilikinya. Dan selanjutnya, ada jenis akad ijarah berdasarkan objek yang disewakan. Berdasarkan objek yang disewakan, ijarah dibagi menjadi dua. Yang pertama, ada ijarah atas aset, itu meliputi manfaat atas aset yang tidak bergerak, seperti rumah, tanah, atau aset yang bergerak seperti mobil, motor, pakaian, dan sebagainya. Dan yang kedua ada ijarah atas jasa, itu meliputi manfaat atas jasa yang berasal dari hasil karya atau pekerjaan seseorang. Selanjutnya, berdasarkan PSAK nomor 107 tentang akuntansi ijarah. Ijarah dapat dibagi menjadi 3 jenis utama. Yang pertama, ada ijarah, akad pemindahan hak guna atau manfaat atas suatu aset atau jasa dalam waktu tertentu dengan membayar ujrah atau sewa. Karakteristik utamanya tidak diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas aset itu sendiri. Dan pada akhir masa sewa, aset tersebut dikembalikan kepada pemberi sewa atau pemilik. Yang kedua ada ijarah mutahiyah bitamlik atau IMBT atau finance lease. Akad merupakan ijarah yang disertai dengan janji atau opsi dari pihak pemberi sewa untuk memindahkan kepemilikan objek ijarah kepada penyewa pada saat tertentu, biasanya di akhir masa sewa. Karakteristik utamanya mirip dengan sewa beli. Kepemilikan aset dapat beralih kepada penyewa melalui hibah atau pemberian, penjualan sebelum akhir masa sewa, dan penjualan setelah berakhirnya masa sewa. Dan yang ketiga ada jual dan sewa kembali atau sell and leaseback atau transaksi jual dan ijarah. Akad jenis transaksi di mana seseorang atau perusahaan menjual asetnya kepada pihak lain dan kemudian menyewa kembali aset tersebut dari pihak pembeli baru. Dan alasan transaksinya biasanya dilakukan oleh pemilik aset yang membutuhkan uang tunai sementara atau cash flow, tetapi masih memerlukan manfaat atau hak guna dari aset tersebut untuk operasionalnya. Selanjutnya, dasar syariah ijarah. Yang pertama, Al-Quran. Dasar hukum ijarah terdapat dalam Al-Quran, salah satunya kisah Nabi Musa alaihissalam dalam surat Al-Qasas ayat 26 yang menyebutkan bahwa orang yang kuat dan dapat dipercaya layak dipekerjakan. Ayat ini menunjukkan bahwa Islam mengakui sistem kerja dan pemberian upah sebagai hal yang sah. Artinya, Allah mengajarkan agar hubungan kerja antara pemberi kerja dan pekerja dilakukan secara adil, jujur, dan saling menghormati. Ijarah menjadi bukti bahwa Islam memperbolehkan seseorang memperoleh manfaat dari pekerjaan atau barang selama tidak ada unsur penipuan dan riba. Yang kedua, as-sunnah. Dalam hadis riwayat Ibnu Majah, Rasulullah SAW bersabda, "Berikanlah upah kepada pekerja sebelum kering keringatnya." Hadis ini menegaskan pentingnya keadilan dan tanggung jawab dalam pembayaran upah. Islam melarang menunda-nunda
upah pekerja karena hal ini bisa menzalimi pihak yang bekerja. Selain itu, Rasulullah juga menekankan agar upah dan kesepakatan kerja dijelaskan di awal supaya tidak timbul perselisihan. Jadi, prinsip utama ijarah adalah transparansi, keadilan, dan kesepakatan yang jelas antara kedua pihak. Dalam akad ijarah, ada 3 rukun utama yang wajib dipenuhi agar transaksi dianggap sah menurut hukum Islam. Yang pertama ada sigat ijarah, yaitu ijab dan qabul, berupa pernyataan dari kedua belah pihak yang berakad atau berkontrak, baik secara verbal atau dalam bentuk lain. Sigat berarti pernyataan setuju antara dua pihak, yaitu pemberi sewa dan penyewa, bisa dilakukan secara lisan, tertulis, atau perbuatan yang menunjukkan adanya kesepakatan. Contohnya, pemilik rumah berkata, "Saya sewakan rumah ini selama 1 tahun dengan harga sekian," dan penyewa menjawab bahwa penyewa ini sudah setuju. Artinya, akad harus jelas, tidak boleh samar-samar, dan disetujui oleh kedua belah pihak. Yang kedua, ada objek akad ijarah, adalah manfaat barang dan sewa atau manfaat jasa dan upah. Dalam ijarah, yang disewakan adalah manfaat dari suatu barang atau jasa, bukan barangnya secara fisik. Contohnya, jika seseorang menyewa mobil, maka yang ia bayar adalah hak untuk menggunakan mobil itu, bukan membeli mobilnya. Begitu juga dengan jasa, misalnya menyewa tenaga, tukang atau sopir, yang dibayar adalah manfaat dari jasanya, bukan kepemilikannya. Prinsip ini penting agar tidak terjadi kerancuan antara sewa dan jual beli. Yang terakhir ada pelaku akad. Pihak-pihak dalam ijarah ada 2. Yang pertama ada mujir, yaitu pihak yang memberi sewa atau pemilik barang atau jasa. Yang kedua mustajir, yaitu pihak yang menyewa atau pengguna jasa. Keduanya harus sudah baligh dan cakap hukum, artinya mampu memahami konsekuensi akad yang dilakukan. Jika salah satu belum cukup umur atau tidak sadar hukum, maka akad bisa dianggap tidak sah. Intinya semua pihak harus sadar, rela, dan memahami isi perjanjian. Sekarang kita masuk ke bagian penting, yaitu perbedaan antara ijarah dan leasing. Sekilas keduanya terlihat mirip karena sama-sama sistem sewa, tetapi dalam prakteknya ijarah dan leasing sangat berbeda, terutama dari sisi hukum dan prinsipnya. Dalam ijarah yang disewakan adalah manfaat barang atau jasa dan tidak ada unsur bunga atau riba. Pembayarannya disesuaikan dengan kesepakatan yang halal dan adil. Sementara dalam leasing konvensional biasanya terdapat bunga dan denda keterlambatan yang membuat akadnya tidak sesuai dengan prinsip syariah. Selain itu, dalam ijarah, barang tetap milik pemilik selama masa sewa. Kepemilikan hanya bisa berpindah jika ada akad tambahan di akhir. Misalnya, pada ijarah mutahiyah bin tamlik, yaitu sewa dengan janji jual beli di akhir masa sewa. Sedangkan dalam leasing, penyewa biasanya punya opsi membeli barang setelah masa sewa berakhir. Nah, untuk mengetahui lebih jelas perbedaan antara ijarah sama leasing, saya akan berikan contohnya. Yang pertama, untuk contoh ijarah. Nah, ketika Ahmad ingin menggunakan sebuah mobil untuk bekerja, tetapi tidak ingin membeli mobil tersebut. Jadi, secara jelasnya, Ahmad menyewa mobil dari perusahaan amanah dengan biaya sebesar 3 juta per bulan. Selama masa sewa, mobil tetap milik perusahaan, tapi Ahmad hanya berhak menggunakan mobil tersebut. Tidak ada bunga, denda terlambat, atau biaya tambahan lain yang tidak disepakati sejak awal. Semua biaya sudah disepakati di awal, transparan dan halal. Setelah sewa berakhir, mobil tetap bukan milik Ahmad, kecuali kalau ada akad tambahan seperti ijarah mutahiyah bin tamlik, yaitu sewa ditambah janji jual di akhir. Nah, singkatnya begini ya, Ahmad hanya membayar biaya sewa untuk menggunakan mobil, tanpa bunga dan tanpa otomatis menjadi pemilik. Nah, untuk yang kedua itu ada contoh leasing. Untuk contoh leasing, misalnya Budi ingin memiliki sebuah motor, tapi membelinya secara kredit melalui leasing. Jadi gini teman-teman, Budi mengambil motor di perusahaan Mega Leasing dan si Budi ini
harus membayar cicilan sebesar 1 juta per bulan ditambah bunga 10%. Jika terlambat membayar, ada denda selama masa sewa cicilan motor masih menjadi milik perusahaan leasing. Setelah cicilan selesai, barulah motor menjadi milik Budi secara otomatis. Nah, untuk singkatnya, Budi membayar cicilan beserta bunga dan setelah lunas, barulah motor berpindah menjadi miliknya. Jadi, dapat kita simpulkan ijarah itu adalah sewa-menyewa untuk memakai manfaat suatu barang atau jasa dengan membayar uang sewa dan tanpa memindahkan kepemilikan barangnya. Yang disewa itu manfaatnya, bukan barangnya. Dalam akad ini ada dua pihak, mujir itu yang menyewakan dan mustajir itu yang menyewa. Ijarah juga berbeda dengan leasing, karena dalam ijarah barangnya tetap milik penyewa, tidak bisa langsung jadi milik kita di akhir masa sewa. Yang penting, syarat seperti persetujuan, manfaat yang jelas, dan jumlah sewa yang jelas harus dipenuhi. Demikian materi yang sudah kami jelaskan tentang akuntansi ijarah. Semoga penjelasan ini bermanfaat dan bisa membantu kalian memahami akad ijarah dengan lebih mudah. Terima kasih sudah menonton.